saya Muhammad Fatil yang akan membawakan acara muhadharah pagi hari ini. Sebelum memulai acara muhadharah pagi ini, kami akan bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan disambung dengan pembacaan sari tilawah dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Selanjutnya ada penyampaian kultum dan ditutup dengan pembacaan doa penutup. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buka acara muhadharah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara sudah kita buka. Mudah-mudahan dengan membaca bismillah muhadharah pagi ini akan berjalan lancar. Langsung saja kita mulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah An-Nur ayat 30-31, dan surat Al-Ahzab ayat 59 oleh Faiza, yang akan disambung dengan pembacaan sari tilawah dalam 3 bahasa yang akan dibawakan oleh Kaila dalam bahasa Indonesia, Labita dalam bahasa Inggris, dan Hansa dalam bahasa Mandarin. Pada Faiza, Kaila, Labita, dan Hansa, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Katakanlah pada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, aurat, kecuali yang biasa nampak daripadanya. O Prophet, tell the believing men to lower their gaze and guard their chastity, pure for them. And Allah is surely aware of what they do. And tell the believing women to lower their gaze and guard their chastity, their adornments, except what normally appears. 你对圣圣们说，叫他们降低自身，这批下身，这位于他们这个圣洁的神主确实指着他们的行为的，叫他们降低自身，这批下身，莫露出羞耻，除非这人露出的。 Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. O Prophet, tell your wives, your daughters, and the women of the believers to bring down over themselves part of their outer garments. That is more suitable, and they will be known and not be abused. And never is Allah forgiving and merciful. Masih aku zoom dulu bentar ya. Aku mute doang paling. 象棋啊，你隐藏对你的妻子、你的女儿和信士们的妇女说。 他们经常用外衣蒙着自己的身体，这样说最容易使人认识他们，而不说侵犯。是主是指说的，这的。
Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang telah dibacakan oleh Faiza, Kaila, Labita, dan Kansa. Mudah-mudahan pembaca dan kita selaku pendengar mendapatkan anugerah serta limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin sekalian, berikutnya marilah kita simak kultum bertema aurat yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepadanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada hari ini, perkenankan saya untuk membacakan kultum yang bertema menjaga aurat untuk perempuan dan laki-laki. Menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat. Para ulama berpendapat bahwa menutup aurat dari pandangan mata hukumnya wajib berdasarkan akal dan syariat. Batasan aurat laki-laki dan aurat wanita tentu berbeda. Perintah menutup aurat terdapat dalam surat An-Nur ayat 30. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 berfirman mengenai kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah dan laki-laki muslim. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya aurat kecuali yang biasa nampak daripadanya. Batasan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda mengenai batasan aurat wanita. Berdasarkan hadis Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai pakaian tipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Batasan aurat wanita sangat penting untuk tak terlihat. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadisnya mengingatkan agar telapak bawah kaki tertutup auratnya. Sementara untuk laki-laki, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk telanjang. Diriwayatkan oleh Al-Miswar bin Makromah, ia berkata, "Aku datang memikul batu berat. Saat itu, aku mengenakan pakaian yang diberi kain melorot. Padahal aku membawa batu. Aku tidak sanggup meletakkannya sehingga sampai ke tujuan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Betulkanlah pakaianmu dan ambillah dan jangan kalian berjalan dalam keadaan telanjang." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dari hadis tersebut diketahui bahwa ada batasan aurat yang boleh ditampakkan. Merujuk pada hadis riwayat Ahmad, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innama tahta surrati ila rukbatihi minal aurah." Karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Semoga dengan kutub ini semuanya dapat menguatkan iman dan menutup aurat dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah ceramah singkat yang telah disampaikan oleh Nadia. Semoga kita mendapat syafaat dari ceramah yang telah diberikan. Amin, amin, ya robbal alamin. Setelah semua acara utama telah selesai, sampailah kita ke acara penutup, yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Zahra Cantika, kami persilahkan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinnal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla fa innaka taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah selesailah acara muhadharah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk para pengisi acara dan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dari kata-kata ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan. Pagi-pagi beli lemari, belinya di Kota Medan. Selesailah muhadharah dari kami, sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirul kalam kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih 10 IPA 1. Sebentar, saya remove dulu ya. Remove spotlight dulu. Bentar. Setiap selesai, berikan reaction dong. Oh iya, benar. Kasih reaction. Bagus. Supaya ada kerjaan yang lainnya. Oke, terima kasih 10 IPA 1 atas materi yang telah disampaikan. Background-nya juga rapih banget, bagus. Oke, kita lanjut ke peserta kedua dari 12 IPA 3. Dengan tema muhadharahnya yaitu Hijrah Rasulullah. Oke, 12 IPA 3 sudah dipersiapkan kah? Oke, sebentar. Saya spotlight dulu. Oke, tunggu sebentar. 12. IPA 3, Pak. Atar ya, termasuk ya? Ya, Bu. Oke. Yang tadi 10 IPA 1 ya, Bu? 10 IPA 1. Temanya menutup aurat. Oke. Bu Farah, apakah sudah semua anak-anaknya, Bu Farah? Sudah, Tiga. Ini kedua, Pak, tampil urutnya, Pak. Oke, ada 8 peserta ya. Oke. Kepada 12 IPA 3 dipersilahkan. Sebelum kita mulai, saya mau minta maaf dulu ya, saya nggak bisa pakai background karena laptop saya murah. Jadi untuk juri-juri tolong dimaafkan ya, tidak ada backgroundnya saya. Baik, kalau gitu langsung kita mulai aja ya, Tar. Ayo. Dipotong nilai yang backgroundnya nggak bagus. Pak, masalahnya laptop saya tidak mendukung, Pak. Berarti dipotong nilai, Pak, yang laptopnya murah. Masa background? Diskriminasi itu, Pak. Jangan dong. Masa backgroundnya tempat tidur? Tadinya saya mau bikin bisa spanduk, dimulai tapi aja ya. kelamaan, Pak. Mohon maaf ya. Dimulai aja ya. Ya, oke. Terima kasih ya. Yuk, mulai yuk. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih kok hanya Pak Firman yang jawab. Ayo dong Ya kayaknya teman-teman. pagi-pagi tuh masih ngantuk kali ya, Sip ya, mata masih belekan. Iya, Jadi kayaknya mungkin. sekali lagi yuk kita salam ya. Ayo bareng-bareng. Yuk. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus banget nih salamnya, udah pada kompak semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat ya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengenalkan diri dan juga membaca rundown acara hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua hingga dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan juga juri-juri, perkenalkan nih, nama aku Atar sama rekan aku Sipa yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Rundown acara hari ini kita ada pembacaan Al-Quran dan sari tilawahnya, sehabis itu ada kultum, dan nanti terakhir kita tutup bareng-bareng dengan doa bersama ya. Nah baik, sebelum kita memulai acara hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang pertama adalah pembacaan ayat Al-Quran dan disertai dengan sari tilawahnya. Yang pertama, ada pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Setio Bimo Widiarto. Kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu. Terima kasih Bimo atas lantunan ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian untuk sari tilawah dalam bahasa Indonesia akan disampaikan oleh Ali Ashifa Fajrin. Kepadanya dipersilahkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dilanjutkan oleh sari tilawah bahasa Inggris oleh Filza Putri Hairani. Kepada Filza dipersilahkan. We to take shelter to Allah from the devil curse. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. In the name of Allah, the most merciful indeed. Those who have believed and those who have emigrated and fought in the cause of Allah. Those expect the mercy of Allah. And Allah is forgiving and merciful. Through Allah, the most magnificent. Baik, dan yang terakhir adalah sari tilawah dari bahasa Mandarin yang akan dibawakan oleh Nadia Khairina. Kepada Nadia, dipersilahkan. 方济人这次的正确之名，行道的人，离别故乡，并且为之得而奋斗的人，这等人，他们的确希望真挚的施恩，真挚是的写的，是的是的。 Alhamdulillah, sari tilawah dan juga pembacaan Al-Quran telah selesai. Semoga kita semua yang membaca dan mendengar dapat mendapatkan rahmat dan syafaat karena telah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, selanjutnya ada apa ini, Atar? Nah, selanjutnya nih, kita ada kultum tentang
hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah nih oleh Alia Firda. Untuk Alia Firda, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Malang, jalan kaki. Tidak jadi karena kejauhan. Para hadirin yang saya hormati, jangan bosan ya dengerin saya selama beberapa menit ke depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, serta teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. First of all, let us say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala, which has given us guidance and blessing. Therefore, with this kindness, we can gather on this Zoom meeting without hindrance of any. Secondly, our salawat and salam are always delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who just brought us from darkness to the lightness. Hadirin yang dirahmati Allah, saya Alia Firda Rayani dari kelas 12 IPA 3. Berdirinya saya di sini bukan karena tidak ada kursi atau ingin mencalonkan diri menjadi bupati, melainkan ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang kemudian menjadi beberapa patah kata yang insya Allah dapat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, hari ini merupakan tanggal 17 Safar 1443 Hijriah. Nah, ternyata teman-teman ada beberapa peristiwa penting bagi agama Islam di bulan Safar loh. Salah satunya adalah perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu asal muasal Rasulullah berhijrah, yang tidak lain adalah karena keinginan pembunuhan oleh para pemuka Quraisy di Darun Nadwah. Abu Jahal memberikan usulan untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memilih setiap pemuda yang paling kuat, pemuda yang paling strong ya intinya dari setiap kabilah, agar keluarga Nabi Muhammad tidak dapat menuntut kematian beliau kecuali kepada seluruh kabilah. Kemudian Malaikat Jibril pun datang menemui Rasulullah dan memberitahu untuk segera berhijrah. Dan pada malam pengepungan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkapmu dan memenjarakanmu atau untuk membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kemudian menetap di Gua Thur bersama Abu Bakar, dan Abu Bakar tidak memperbolehkan Nabi SAW masuk sebelum Abu Bakar menutup lubang demi lubang di dalam gua dengan kain yang dibawanya. Kemudian terdapat 2 lubang lagi yang tidak tertutup, dan kemudian Abu Bakar memberikan kakinya untuk menutup lubang tersebut. Kemudian Rasulullah pun masuk ke gua dan tidur di pangkuan Abu Bakar. Namun tidak lama jatuh air mata Abu Bakar karena tergigit oleh hewan buas. Tetapi Abu Bakar tidak menggerakkan kakinya karena takut Nabi terbangun. Masya Allah, betapa mulianya dan tingginya pengorbanan Abu Bakar. Teman-teman, Nabi Muhammad pergi ke Madinah dengan matang-matang persiapannya. Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang. Kemudian selama 3 hari
ada seseorang wanita yang mengirimkan makanan, yaitu Asma binti Abu Bakar. Kemudian Abdullah bin Abu Bakar sebagai pembawa berita agar selalu update tentang Mekah. Kemudian ada Amir bin Fuhairah yang mengembala domba-domba Abu Bakar di belakang Rasulullah dan Abu Bakar agar unta-unta tersebut jejaknya tidak diketahui oleh kaum Quraisy. Kemudian setelah 3 hari di dalam gua, Rasulullah dan Abu Bakar menuju Madinah bersama Abdullah. Siapa? Abdullah bin Uraikid. Setelah itu hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah akhirnya sampai di Madinah dengan begitu banyak cobaan, dan mungkin sampai di sinilah saya dapat memberikan sedikit informasi mengenai hijrah. Walaupun tidak sempurna, semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah yang saya dapat sampaikan kepada kita semua. Jika ada kata yang kurang atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ikan hiu makan tomat. Cukup dari saya ya para hadirin yang terhormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya ya dari kultum yang tadi. Amin ya rabbal alamin. Kalau begitu tanpa berlama-lama, mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. Kepada Rifki dipersilahkan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Rifki nge-freeze ya kayaknya ya. Ya sepertinya kayaknya dari Rifkinya ada gangguan internet ya. Ya udah. Langsung ditutup saja kali ya. Baik, mohon maaf karena ada kendala dari salah satu teman kami. Intinya sih kita berdoa bersama-sama agar kita dirahmati oleh Allah atas acara yang telah kami selenggarakan pada hari ini. Kalau begitu kita pamit aja ya kali ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada kesalahan atau salah kata dari kami. Saya dan Atar selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 12 IPA 3. Luar biasa. Sebentar, Messi remove dulu spotlightnya. Wah, bener-bener bagus banget 12 IPA 3 ya. Sangat menjiwai sekali Alia Firda. Oke, semoga yang selanjutnya juga lebih bagus lagi. Kita ke peserta ketiga yaitu dari 12 IPS 1. Bu Tupe, apakah anak-anaknya sudah siap Bu Tupe? Dipanggil aja, Miss. Oke, 12 IPA 3 dengan tema 12 IPS 1. 12 IPS 1 dengan tema bukannya saya keempat ya, Miss? Ketiga. Oh, ketiga.
Oke, anak-anak sudah siap ya? Mana nih 12 IPS 1? Bu Iga mau add spotlight nih. Petugas. Peserta siapa saja? Coba Sasi ya. Oke. Sasi Miss Iga spotlight dulu. Yang lainnya mana? Amalia. Miss Iga. Ya. Miss Iga. Kenapa, Pak? Yang kelima, yang kedua itu IPS 1. Tapi di sini 3 IPS 1. 3, Pak. Keempat 10 IPA 2, kelima 12 IPA 1. Tuker, Bapak. Sok lah. Sabrina sama ya? Ya, Sabrina, kemudian Kezia. Mohon kepada peserta tolong on cam ya. Diyakinkan tidak ada yang nge-freeze ya. Karena sesi terakhir yang tadi kan tidak terdengar. Kezia. Siapa lagi butuh pen nih? Zaki. Mohon pada peserta untuk on cam ya. Ini nggak pakai background, laptopnya murah lagi apa gimana? Sabi, ntar Miss anterin dulu yang itu, yang Apple. Siapa lagi nih? Zakinya mana, Miss? Zaki Zikri. Zaki, Zikri. Siapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa lagi, Sas? Kita langsung saja kepada Zulaika, Ibu. Oh, Zulaika. Oh, Zulaika ya. Zulaika on cam, Zulaika. Zika nggak bisa spotlight nih. Zaki mana, Zaki? Kepada kelas 12 IPS 2, apabila ada virtual background, silakan dinyalakan virtual background-nya, dan juga silakan semua menyalakan kamera. Zulaika sudah on cam ya, Miss Iga add spotlight. Zakinya mana nih, Bu? Belum ada nih Zaki. Halo Zaki. 2 lagi siapa ya? Radit ya? Oh ya, Naufal Radit ya. Adit, mana Dit? On cam dulu Dit. Udah, Miss. Oh iya nih, bentar ya. Adit mana? Zaki mana, Zaki? Zaki? Ya sudah, yang ada aja. Oke ya. Oke, kepada 12 IPS 1, Kak, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobbi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu pada Zoom di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. First of all, let us pray and praise to our gratitude for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given His grace so that we can meet on Zoom meeting this morning. Salawat and greetings, do not forget we also send to our great prophet, the Prophet of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman sekalian yang kami banggakan, hadirnya kami di sini yang insya Allah akan membacakan susunan acara, yaitu acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta tilawahnya, acara yang ketiga adalah pembacaan kutum, acara yang keempat adalah pembacaan doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. To the honorable of the board of teacher and all our friends who we are proud of, our presence here inshallah will read several agendas as follow.
For the first agenda is opening, the following agenda is recitation of the holy verses of the Quran and its meaning. The third is speech, the fourth is prayer reading, and the last agenda is closing. Selanjutnya kita langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Demi kelancaran muhadharah kali ini, marilah kita mulai dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pakai. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Sasi, Adit, dan Zikri. Kepada Sasi, Adit, dan Zikri dipersilakan. The next event is the reading of holy verses of the Quran and its meaning, which will be read by Sasi, Adit, and Zikri. To Sasi, Adit, and Zikri, the time is yours. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O for you, the one who have faith, if it is said to you, give spaciousness in the assemblies, then make room for it. Allah will surely provide spaciousness for you. And when it says, stand up, then stand up. Allah will raise degrees those who believe among you, and those who are given knowledge by several degrees. And Allah is all aware of what you do. Terima kasih kepada Sasi, Adit, dan Zikri. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala. Amin, amin, rabbal alamin. Thanks to Sasi, Adit, and Zikri. Hopefully those who read and listen get the reward. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kultum yang akan dibawakan oleh Kezia, Sabrina, dan Zaki. Kepada Kezia, Sabrina, dan Zaki dipersilakan. The next event is speech will be brought by Kezia, Sabrina, and Zaki. To Kezia, Sabrina, and Zaki, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah diberi kesempatan kepada kita serta kesehatan untuk masih bisa mendengarkan ceramah di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pergi ke pasar hari Selasa. Perginya naik beca. Saya akan membawakan materi bersama rekan-rekan saya. Nggak bakalan kalah menarik juga nih. Jangan lupa didengerin ya. Jadi, saya bersama rekan-rekan saya akan membawakan sejumlah materi tentang keutamaan dan sifat-sifat ilmu syar'i. Nah, apa sih sebenarnya ilmu syar'i itu? Ilmu syar'i adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya berupa keterangan-keterangan dan petunjuk. Maka, ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu-ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan derajat dan juga meninggikan derajat bagi orang-orang yang berilmu di dunia maupun di akhirat. Di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang tersebut lebih tinggi dan berbanding lurus dengan amal serta dakwah yang dilakukan selama mereka di dunia.
Sedangkan jika di dunia sendiri, Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang yang berilmu tinggi dari hamba-hamba yang lain sesuai dengan ilmu dan amalan yang mereka lakukan. Allah taala berfirman, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuannya. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan yang kedua adalah ilmu adalah warisan para nabi. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya para nabi hanya mewariskan ilmu dan bukan mewariskan dirham dan dinar. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Keutamaan yang ketiga, orang-orang yang memiliki ilmu akan mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, setiap hambanya yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, maka agama hambanya juga akan dipahamkan. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Setiap orang-orang muslim Allah berikan kesempatan. Diberikan kesempatan padanya juga akan diberikan kepahaman dalam masalah agama nantinya. Entah cepat atau lambat, dan orang-orang yang tidak diberikan kepahaman dalam agama, Allah tidak menginginkan kebaikan sedikit pun agama pada dirinya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah. Majmu' Al-Fatawah 2880. Nah, jadi kesimpulannya penting sekali nih untuk kita bisa mengimani serta mengikuti ajaran-ajaran, terutama ajaran-ajaran yang diberikan pada Rasulullah. Karena dengan kita memahami dan mengikuti ajaran-ajaran yang diberikan Rasulullah, serta apa yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, maka kita bisa menjadi lebih terarah, hidup kita lebih terjamin, dan juga tidak khawatir serta risau terhadap dunia. Karena kita sudah mempunyai pegangan tersendiri. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Walaupun masih banyak kekurangan, saya harap kita semua bisa tetap mengambil isi materinya yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and Allah's mercy and blessings. Thank God we have been given the opportunity this morning to meet in this Zoom meeting. Thank God we are still given the blessing of hope so that we can gather to stay in touch with each other. At this time, I will explain about the virtue and characteristic of Shari science. The first priority, Allah Subhanahu wa Ta'ala will elevate the status of those who are knowledgeable in this world and in the hereafter. In the afterlife, Allah Subhanahu wa Ta'ala will elevate the degree of those who have knowledge to several degrees higher and directly proportional to the charity and dawah that they do. Meanwhile, in the world, Allah Subhanahu wa Ta'ala elevate those who have knowledge higher than other servants according to their knowledge and practice. Allah Ta'ala says, Allah will elevate those who believe among you and those who are always given knowledge. Surah Al-Mujadalah, verse 11. The third virtue, knowledge is the inheritance of the prophets. The Prophet ﷺ said, indeed, the prophets only passed down knowledge and didn't inherit dirhams and dinars. The fourth virtue, people who have knowledge will get goodness and glory. The Prophet ﷺ said, every servant whom Allah wills goodness, then the religion of his servant will also be understood. Narrated by Bukhari and Muslim. Everyone who is Allah Subhanahu wa Ta'ala given kindness, to him will also be given understanding in religious matters later. Meanwhile, for people who are not given understanding in religion, Allah doesn't want the goodness of religion in themselves. Said Syekh Ibnu Taimiyah, Majmu' Al-Fatawa 2880. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Miss Iga, kameranya error. Oke, terima kasih untuk 12 IPS 1. Bagus-bagus nih. Miss Iga remove dulu ya. Miss Iga remove dulu. Dipersiapkan untuk peserta selanjutnya yaitu 10 IPA 2. Gimana Miss Yeni, sudah ready? Udah Miss, alhamdulillah udah ada semua anak-anaknya. Oke, untuk peserta dari
10 IPA 2 mohon on cam biar Miss Iga add spotlight nih. 10 IPA 2. Silakan on cam. Oke, ada siapa aja Miss anak-anaknya? Ada Fanya, Ada Fanya, ada Farah, ada Zaifira, ada Azmi, terus ada Kaira. ada Zaifira, ada Kaira, lalu ada Farah, Ada Niba, Miss. ada Syahrul Azmi juga. Syarul Azmi juga. Sama Zaifira, Miss. Lulu? Lulu juga. Quraisy Lulu. Nah. Sudah semua kah? Atau Oke. 7 orang ya? Miss? Iya, Miss. Oke. 7 orang. 10 IPA 2, Miss Iga persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi semua. Kami perwakilan dari 10 IPA 2, saya Fanya dan Fira sebagai pembawa acara muhadarah kali ini. Dan tema muhadarah kali ini adalah pentingnya ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are representative of 10 Science 2. I am Fira and my friend Fanya as the presenter of the muhadarah. And the theme of today is the importance of knowledge. Berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama ada murotal yang akan dibacakan oleh Farah. Yang kedua ada sari tilawah yang akan dibacakan oleh Lulu. Yang ketiga ada sari tilawah bahasa Inggris yang akan dibacakan oleh Farah. Yang keempat ada sari tilawah bahasa Mandarin yang akan dibacakan oleh Kaira. Yang kelima ada kultum yang akan disampaikan oleh Syahrul. Dan yang terakhir ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Jadima. Here's the schedule. First, there is murotal that will be read by Farah. Secondly, there is Indonesia recitation which will be read by Lulu. The third one is English recitation which will be read by Farah. Fourth, there is Mandarin recitation that will be read by Kaira. The fifth is a kultum that will be delivered by Syahrul. And lastly, there is a prayer reading that will be read by Janiba. Mari kita mulai dengan pembacaan murotal. Untuk Farah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majali fassahu yafsilahu lakum wa iza qila yunzu fashuzu yarfa ilaihul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terima kasih Farah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lulu. Untuk Lulu, waktu dan tempat dipersilakan. Will the reading Farah, then continue by Lulu. Time and place are welcome. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Terima kasih Lulu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Farah. Untuk Farah, waktu dan tempat silakan. Thanks for reading it. Followed by Farah. Time and place are welcome. Oh, you will believe when it say to you, give space in the assemblies, then make it room for it.
Allah will surely make room for you. And when it says stand up, then stand up. Allah will raise degrees those who believe among you, and those who are given knowledge by several degrees. And Allah is all aware of what you do. Terima kasih Farah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Tahir. Untuk Khaira, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you, Kara. Furthermore, the call tone will be displayed, followed by Kara. Time and place are welcome. Bismillahirrahmanirrahim. 奉这人这觉的真主之名，知道的人们啊，有人在会讲中对你们说，请你们退让一点吧，你们就应当退让些。真主将是你们宽裕。有人对你们说，你们起来吧，你们就应当起来。真主将你们中的先导者审计，并将你们从有学问的人们提升柔干基。真主是支持你们的行为的。Terima kasih Khaira. Selanjutnya ada kultum yang akan disampaikan oleh Syahrul. Untuk Syahrul, dipersilakan. Thank you, Kara. Furthermore, the kultum will be displayed by Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat yang Allah berikan. Entah itu nikmat yang kecil atau nikmat yang luar biasa besarnya. Tidak lupa, semoga salat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, Nabi Muhammad SAW. Teman-teman serta guru yang saya hormati, agama kita dalam tuntunannya mengajak kepada pengikutnya untuk menuntut ilmu. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan pada kita untuk menuntut ilmu, baik muslim atau muslimah. Dalam sabda Rasulullah yang berbunyi, Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslim. Dalam hadis itu jelas bahwa menuntut ilmu itu sangat diwajibkan. Kewajiban ini sangat berkaitan erat dengan kita sebagai manusia dan derajatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya selagi kita masih hidup. Menuntut ilmu tidak cuma bisa di sekolah, namun di kehidupan sehari-hari banyak yang bisa kita mengambil pengajaran dan pelajarannya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga memberitahu bahwa orang yang ahli ilmu melebihi orang yang ahli ibadah, karena orang yang ahli ilmu melakukan ibadah atas dasar keilmuannya, dan orang yang ahli ibadah, orang yang melakukan ibadah, orang yang hanya fokus ibadah dan tidak mencari tahu manfaat dan kegunaan ibadah itu sendiri. Diketahui juga, setan lebih mudah menjerumuskan ahli ibadah dalam kesesatan dibandingkan ahli ilmu. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya untuk tidak pernah berhenti dan selalu sabar dalam belajar, dengan harapan kita bisa mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadil ayat 11 yang telah dibacakan tadi. Semoga kita semua termasuk ke dalam orang yang Allah beri ilmu dan memanfaatkan ilmunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahrul. Dan yang terakhir ada pembacaan doa penutup untuk Janiba, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you, Syahrul. Interesting kultum. The last reading of the closing prayer for Janiba, time and place are welcome. Sebelum kita berdoa, marilah kita angkat kedua tangan kita, tundukkan hati dan pikiran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa anta muyassir. Ya mu'in ya munir ya nasir wa ya khairan nasirin. La ilaha illallah ladhimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma ja'alana min kulli dhikin faraja wa mahruja. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Bismillah, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Masya Allah, kullu ni'mati minallah. Masya Allah, al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah, la yasrifu sunailallah. Allahumma adhilna mudakhala sidqin wa ahrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut husnul khotimah wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian untuk muhadarah hari ini. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all for today, muhadarah. Sorry if there are any wrong words. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 10 IPA 2. Good job. Misi remove dulu sebentar ya. Dipersiapkan untuk peserta terakhir yaitu 12 IPA 1. Kepada peserta mohon di on cam ya. Oke, kepada 12 IPA 1, apakah sudah siap Bu Anida? Insya Allah sudah. Ayo diaktifkan kameranya yuk. Iya, diyakinkan kuotanya banyak. Diyakinkan sinyalnya tidak bermasalah. Taruh aja aman, Pak. Iya, Insya Allah IPA 1, 12 IPA 1. Oke, sudah ada nih. Saya add spotlight dulu. Ada ya Rafli. Nanas ya? Iya, Nanas. Terus Nisrina. Diademin dong, Miss, kalau Nanas. Kania juga nggak, Miss? Ya. Bayu. Siapa tadi? Bayu. Kania juga nggak? Iya, Kania. Oke. Siapa lagi, Miss? 12 IPA 1, Iren? Iya, Iren. Oke. Satu lagi ada? Rinda sih, tapi Rinda bisa nggak? Rinda kenapa Rinda? Rinda on cam dong. Nurinda. Ibu, maaf, error katanya Zoom-nya error. Waduh. Gimana dong? Ini Pak Firman sudah mulai masalah sinyal sini. Berarti satu yang tidak bisa di ini nih. Yang Untung bisa tidak di masuk spotlight ya. Lagi keluar dulu Rindanya MC lagi. Oke, segini dulu Bu, nggak apa-apa gimana? MC-nya bukan ini kan udah ada setting MC-nya, udah latihan itu. Baru keluar. Bentar, keluar. Udah masuk lagi belum ya? Coba. Keluar rumah. Keluar dari Zoom. Belum ada ya? Belum ada deh kayaknya. Atau Iren dulu, Ren. Ya, tapi sebentar.
Mbak Fitra, Assalamualaikum. Salam, Pak. Ini gimana? Sebentar, Pak. Pak Firman udah nggak sabar banget sih. Bapak jurinya belum ngopi, Bu. Belum ngopi. Oh iya. Promosi background-nya dulu juga boleh kok Pak Firman sambil menunggu ya. Oh iya. Promosi terselubung kayaknya itu. Bagus, bagus. Background-nya bagus, tapi tidak masuk kriteria penilaian. Sayangnya nih sampai pagi bikinnya. Enggak, itu maksud saya background Pak Firman kayaknya Background Pak ada unsur Firman. promosi. Oh, silakan silakan pesan ke Pak Firman di chat aja silakan Japri ya. Silakan. Enggak ada Rinda kayaknya. Oke, dimulai saja ya berarti, Bu. Iya, Rinda udah bisa, Rinda. Iya, udah Miss. Mana? Oke ya. Nurinda belum hadir berarti ya, saya nggak export. Udah Bu. Udah. Bisa nggak? Aku nggak bisa stop. Tapi nggak on cam ya? Udah on cam itu. Oke, sebentar Nurinda di sini add dulu. Bu Anira ini lengkap? Ya sudah lengkap, alhamdulillah. Sudah lengkap ya, kan yang peserta atas pakai background yang 12 bawah enggak. Jadi ini emang formasinya kok Pak Firman. Oke, iya. Oke, 12 IPA 1 bisa langsung dimulai ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan perlindungan olehnya. Sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Amin. Pada kesempatan kali ini, kelas kami akan menyampaikan materi yang bertema beruntungnya menyuruh kepada kebajikan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Rinda dan rekan saya Iren yang akan bertugas menjadi moderator pada kali ini. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Imran yang akan dibacakan oleh Bayu, serta penerjemah bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin yang akan dibacakan oleh Nazwa, Fadila, dan Kania. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Let there be among you a group of people who call to righteousness, enjoying what is right and forbid what is evil, and they are the lucky ones. 你们中曾有一伙人，超人老先生，并狂三千切，却等谢谢，却问的谢谢。 Terima kasih kepada Bayu, Nazwa, Fadila, dan Kania. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Raffi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat amatnya kita bisa berkumpul di Zoom yang mulia ini.
Salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang menderang seperti saat ini. Ilmu adalah yang akan merubah kehidupan kita, yang akan membuat kita meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bukan sebatas maklumat atau sebatas yang kita mengerti. Betapa banyak hal yang kita mengerti itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan tanpa meremehkan tentang pemahaman dan pengertian. Karena pemahaman juga sangat penting dan salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun belum selesai bagaimana mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu tersebut. Dan kita tahu ilmu yang bermanfaat itu letaknya di hati. Karena apabila hati baik, maka semua jasad juga akan baik. Maka pentingnya menata dan membersihkan hati kita. Allah firmankan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 41 yang artinya, wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau dijadikan mereka berlomba-lomba dalam kekafiran, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini diberikan kepadamu yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mensucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat akan mendapat azab yang besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul beruntungnya menyeru kepada kebajikan. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fala takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya adalah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan itu penting dalam hidup. Bahkan seringkali keberuntungan itu lebih penting daripada kecerdasan. Contohnya, ada orang cerdas mau masuk ujian sebuah perusahaan atau kampus dan diberi pertanyaan yang sangat sungkar. Namun, ada orang yang biasa-biasa saja, tapi beruntung pas di wawancara. Yang dikasih sangat gampang pertanyaannya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 4. Jadi, kalau ingin beruntung, maka jalankanlah ayat ini. Al-Imam At-Tabari mengatakan, keberuntungan di akhirat itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Pola hidup antar mental seperti ini bukan hanya membuat kita beruntung, namun juga ini mental orang-orang yang terbaik. Maka Al-Imam Ad-Dahhak menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan mereka adalah sahabat-sahabat Rasul yang khusus, yang spesial, dan mereka adalah perawi-perawi khusus, dan hidupnya senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah ke hal yang mungkar. Dan seringkali kita sebagai manusia merasa suka tidak enak jika mengajak ke hal tersebut. Dan tidak semua orang beruntung. Makanya dikatakan hanya sahabat Nabi yang khusus. Dan kita harus belajar untuk itu. Dimulai dari lingkungan terdekat. Kalau kita tidak bisa di lingkungan terdekat, lalu bagaimana kita bisa di lingkungan yang jauh lebih luas, lebih kompleks, dan pelik dinamikanya. Dan mental seperti ini harus dimulai dari sedini mungkin.
pertolongan Allah dengan sholat dan taufik melakukan amal ibadah dan kebaikan. Kita seringkali memahami dan mentafsirkan pertolongan itu hanya untuk hal-hal duniawi. Contoh, ketika sakit, lalu Allah sembuhkan. Itu salah satu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang lainnya, misalnya besok mau ujian. Dan soal-soalnya itu begitu pas dengan yang kita pelajari atau kita hafalkan sebelumnya. Itu juga termasuk pertolongan dari Allah. Namun kita sering lupa ada pertolongan yang lebih tinggi lagi, yaitu pertolongan yang bernama taufik untuk melakukan amal ibadah. Ketika kita diberikan hidayah taufik untuk melakukan sholat witir, dan itu pertolongan Allah. Contohnya, sholat witir hanya 1 rakaat. Banyak orang kuat bisa mengangkat barbel atau beban puluhan kilo, tetapi kesulitan untuk menahan kelopak matanya untuk sholat witir. Ini menunjukkan bahwa sholat itu bentuk pertolongan Allah, dan itulah inti dari semuanya. Dan Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang dari saya, semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rafli atas ilmu yang sudah disampaikan. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Miss Rina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum kita membaca doa, marilah kita tundukkan kepala kita, angkat tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa anta muyassir. Ya Mu'id, Ya Munir, Ya Nasir, wa ya khairan nasirin. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, Masya Allah, kullu ni'matin Allah, Masya Allah, al-khairu kullu biyadillah, Masya Allah, la yasufu su'allah. Allahumma adhilna mudkhala sidqin, wa akhrijna mukhraja sidqin, wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma adhilna al-haqqa haqqa wa zidna tiba'ah, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wa akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut husnul khatimah wa najata minan nar wa ahwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kepada Nisrina. Acara yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya izinkan rekan saya untuk berpantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin beribadah berlama-lama. Semoga muhadharah ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 12 IPA 1. Luar biasa. Sebentar, Miss Iga remove dulu. Oke, rangkaian acara telah kita lewati dari awal sampai akhir. Penampilan semua kelas pun sudah tampil semua, bagus-bagus dan kreatif juga kompak. Karena waktunya ini sudah lewat ya, sudah lewat banyak. Untuk pemenang nanti akan diupload di Instagramnya SMA Islamic Village. Ya, jadi untuk kalian yang mau, yang penasaran banget, pengen tahu siapa juaranya, nanti dilihat di Instagram, nanti diupload di sana juaranya ya. Jadi untuk yang belum follow, di follow dulu untuk melihat siapa sih pemenangnya. Begitu. Oke, sebentar. Oke, Pak Firman ada tambahan kah? Cukup, bagus. Tadi yang sinyalnya bagus, berarti bagus itu nilainya nanti. Oke. Jangan diskriminasi, Pak. Yang Oke. bagus nilainya. Berdoa ya, Nanti tunggu semoga kelas kami Pakai yang muka nanti pakai ya, karena akan diambil terbaik. Iya, nanti akan yang diambil. Miss Iga, silakan sampaikan Miss Iga. Miss Iga, mungkin yang belum follow Instagram sekolah, kasih linknya, Miss. Oh iya, nanti di-share di grup kelas aja kali ya, Bu ya. Ya. Tolong di follow Instagramnya Pak Firman ya. Dasar promosi aja. Ya udah, kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, silakan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Oh iya, kita foto. Nggak usah. Pak, nggak usah foto bersama kali ya, Pak. Bu Iga. Ya. Pengumumannya lihat di IG ya, Pak? Iya, di IG tadi saya sudah sampaikan, Pak. Siap. Oke, sebentar. Iya. Oke, saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya. Ya, terima kasih banyak. Langsung join ya ke kelasnya ya. Iya, langsung join ke kelasnya.